Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Naila Zahra dari kelompok 5, kelas 06 SMJE 007 ruang C 303 dengan NIM 221010500888. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas tentang portofolio, investor, individu, dan trading. Di slide pertama ada portofolio investor individu. Portofolio investor individu adalah kumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh seorang investor. Aset ini bisa terdiri dari berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan komoditas. Aset-aset ini dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, properti, dan bahkan aset alternatif seperti emas. Lalu di slide kedua ada trading investor individu. Trading adalah aktivitas jual beli saham atau instrumen keuangan lainnya dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Lalu di slide ketiga ada beberapa titik penting mengenai portofolio investor individu dan trading. Yang pertama itu ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi penting dalam manajemen portofolio. Dengan menyebar investasi di berbagai aset, investor dapat mengurangi risiko karena tidak semua aset dipengaruhi oleh faktor yang sama secara bersamaan. Yang kedua ada risiko dan pengembalian. Setiap investasi memiliki tingkat risiko dan potensi pengembalian yang berbeda. Investor seringkali harus menentukan profil risiko mereka untuk mencocokkan portofolio mereka dengan tujuan keuangan. Yang ketiga ada trading versus investasi jangka panjang. Trading biasanya melibatkan pembelian dan penjualan aset dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Sementara itu, investasi jangka panjang lebih fokus pada pertumbuhan nilai aset seiring waktu. Pelaku trading mungkin lebih sering menggunakan analisis teknis, sementara investor jangka panjang cenderung menggunakan analisis fundamental. Lalu yang keempat ada manajemen portofolio. Manajemen portofolio melibatkan pemantauan dan penyesuaian portofolio untuk memastikan bahwa aset tetap sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, dan kondisi pasar yang berubah. Ini bisa mencakup rebalancing portofolio, di mana alokasi aset diperbarui untuk mempertahankan proporsi yang diinginkan. Slide keempat itu ada tujuan portofolio investor individu. Yang pertama itu ada pertumbuhan modal, meningkatkan nilai investasi dari waktu ke waktu melalui kenaikan harga aset. Yang kedua ada diversifikasi, mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset atau sektor. Yang ketiga ada pendapatan pasif, menghasilkan pendapatan dari dividen, bunga, atau sewa yang dihasilkan dari investasi. Yang keempat ada perencanaan pensiun, menyusun portofolio untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa pensiun. Yang kelima ada pendidikan anak, mengumpulkan dana untuk pendidikan anak di masa depan. Yang keenam ada keamanan finansial, membangun cadangan atau dana darurat untuk kebutuhan tak terduga. Yang terakhir ada nilai sosial dan etika, berinvestasi dalam aset yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, misalnya investasi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Lalu slide kelima itu ada tujuan trading. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan jangka pendek, mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di pasar. Yang kedua ada maksimalkan likuiditas, yaitu memanfaatkan likuiditas pasar untuk melakukan transaksi dengan cepat. Yang ketiga itu ada manajemen risiko, yaitu menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan kerugian seperti stop loss dan hedging. Yang keempat ada analisis teknikal, yaitu menggunakan grafik dan indikator untuk membuat keputusan trading yang berdasarkan data historis. Yang kelima ada frekuensi transaksi tinggi, yaitu menjalankan banyak transaksi dalam waktu yang singkat untuk meningkatkan potensi keuntungan. Lalu yang keenam ada time sensitive opportunities, yaitu memanfaatkan peluang pasar yang muncul akibat volatilitas atau berita tertentu. Lalu slide keenam ada manfaat. Baik portofolio, investor individu maupun trading memiliki manfaat yang unik.
portofolio lebih fokus pada investasi jangka panjang dan pengelolaan risiko. Sedangkan trading memberikan peluang untuk keuntungan cepat dalam jangka pendek. Pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan keuangan individu, toleransi risiko, dan preferensi investasi. Lalu di slide ke-7 ada komponen portofolio dalam trading. Yang pertama itu ada saham. Saham mewakili bagian kepemilikan di sebuah perusahaan dan merupakan komponen umum dalam portofolio trading. Yang kedua ada obligasi, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau perusahaan. Yang ketiga ada reksadana yang diperdagangkan di bursa. ETF adalah dana investasi yang diperdagangkan di bursa, mirip dengan saham. Yang keempat ada reksadana. Reksadana mengumpulkan uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham atau obligasi. Yang kelima ada opsi dan kontrak berjangka. Kontrak derivatif yang memberi investor hak atau kewajiban untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan di masa depan. Yang keenam ada komoditas. Komoditas mencakup barang fisik seperti emas, minyak, produk pertanian. Lalu yang terakhir ada mata uang. Trading mata uang juga dikenal sebagai trading forex. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Portofolio investasi adalah alat yang penting untuk mencapai tujuan finansial Anda. Dengan memahami konsep dasar, risiko, dan strategi pengelolaan, Anda dapat menciptakan portofolio yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi, apapun tujuan finansial kita, mulai dari pensiun hingga pertumbuhan kekayaan, pendekatan yang terencana dan disiplin akan membantu kita mencapainya. Diversifikasi, evaluasi berkala, dan pengelolaan risiko adalah kunci sukses dalam investasi. Jangan ragu untuk memulai karena investasi adalah langkah menuju kebebasan finansial. Terima kasih.